Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Para jemaah Masjid Ar-Rasyid rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua dan semoga Allah menjaga kula lan panjenengan sami azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di Ba'da Isya sebenarnya jadwal itu sinten? Ustaz Dr. Insinyur Sutrisno Abu Zakaria nggih. Tapi qadarullah beliau ada agenda dari kampus UNS nggih. Karena beliau ternyata menjadi kepala program studi Teknik Elektro UNS sehingga harus menuju ke Surabaya pada malam tadi. Sehingga kula diamanahkan untuk menggantikan beliau. Jadi sebagaimana pepatah tidak ada kayu rotan pun jadi. Jadi alhamdulillah dengan sedikitnya ilmu yang kami miliki, insya Allah nasihat ini utamanya untuk kami pribadi, para jemaah sekalian, dan pada umumnya untuk panjenengan sedanten. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami saged bisa untuk saling menasihati baik dalam kebaikan maupun dalam kebenaran, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita saling menasihati dalam kebenaran dan juga tentunya untuk saling menasihati dalam kesabaran. Dan ternyata kesabaran itu butuh pengorbanan. Nggih mengaten duduk pegel tapi dengan insya Allah ilmu yang kita akan sampaikan untuk menasihati diri kita pribadi, kemudian untuk para jemaah sekalian, semoga menjadi yang pegel itu tidak terasa dengan faedah ilmu yang begitu banyak. Dan semoga nasihat ini yang kita sampaikan tentunya dari kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan sabda Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, insya Allah kita akan sedikit membahas salah satu sahabat yang paling mulia dari seluruh sahabat Nabi. Sinten niku? Yang paling utama sinten? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ternyata para jemaah sekalian, sebenarnya kita minta doa mengikuti jejaknya para nabi, dan salah satunya orang siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kapan itu? Ketika kita sholat, minimal kita 17 kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kami jalan yang lurus. Napa niku? Apa itu jalan yang lurus Bapak Ibu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Sinten niku? Minan nabiyyin was-siddiqin
wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dalam ayat yang lain. Itu siapa niku yang Allah berikan nikmat? Yaitu para nabi, kemudian orang-orang yang siddiq, kemudian orang-orang yang syuhada, dan yang keempat adalah orang yang beramal soleh, dan mereka lah teman sebaik-baiknya di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini para jemaah sekalian. Para nabi, kemudian para siddiqin dan syuhada dan orang-orang soleh. Dan salah satu yang digelar, ya, yang digelari as-siddiq sinten niku? Sahabat Nabi yang agung, yang mulia, yaitu niku Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Jadi setiap hari kita minta tolong ditunjukkan hidayah sebagaimana yang para nabi diberikan hidayah. Kemudian salah satunya orang siddiq, yaitu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan para jemaah sekalian, masya Allah, ya, kuatnya keimanan sahabat Nabi ini Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kokoh dan kuat imannya. Dan ini yang perlu kita contoh, apalagi di zaman akhir ini, ya, banyak fitnah, banyak cobaan, ujian, musibah dan seterusnya, yang tentunya kita harus mempunyai iman yang kokoh. Ya. Kenapa para jemaah sekalian, coba kita tengok, ya, entah itu di bagian pelosok, ya, termasuk Sukarjo, ternyata ada yang apa, entah itu pendeta, misionaris, dari agama yang lain, Nasrani, Hindu, Buddha dan seterusnya. Mereka ini kan apa, dakwahnya tinggal ngasih Indomie, sembako, orang sekitarnya menjadi murtad. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Jadi agamanya dibeli dengan apa? Indomie, beras, gula dan seterusnya. Dan itu terjadi. Dan kebalikan, justru para pendetanya mereka, orang yang berusaha untuk mencari kebenaran, malah masuk Islam. Dan ini tidak sedikit, ya. Jadi salah satu teman saya, ya, salah satu guru juga cerita di daerahnya, di daerah pelosok sana, cerita ada pendeta Hindu kalau nggak salah. Pendeta Hindu baru datang ke daerah itu, ke desa itu, sering memberikan bantuan, entah itu uang, beras, dan seterusnya, kemudian dakwakan agama Hindu, sehingga orang yang Islam awalnya kemudian murtad jadi agama Hindu. Dan orang yang memperjuangkan agama Hindu ini sebelum meninggal dunia malah masuk Islam. Malah masuk Islam mu'alaf, Pak. Tapi orang yang mengikuti mereka, orang mengikuti beliau, mereka yang sudah terlanjur murtad, sebagian belum masuk Islam. Naudzubillah min dzalik. Ini membuktikan apa? Imannya lemah para jemaah sekalian. Imannya lemah. Kok bisa cuma dikasih Indomie, gula, beras, sembako yang lainnya apa? Sudah murtad. Ya, dan ini terjadi. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu, akan tapi sebagaimana yang kita sampaikan dalam ayat tadi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah SWT dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam beragama Islam. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan Islam lah, dengan iman lah yang kita miliki, itu akan menjadi bekal kita nanti sampai di akhirat. Dari iman menumbuhkan ketakwaan kepada Allah SWT, dan takwa itulah sebaik-baik bekal. Allah berfirman, wa tazawwadu fa in khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana cara meningkatkan ketakwaan para jemaah sekalian? Meningkatkan iman kita, yaitu dengan beramal soleh. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah ketika kita mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman bisa berkurang kapan niku?
ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para jemaah sekalian, salah satu amal soleh yang dapat meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Thalabul ilmi. Rasulullah menyampaikan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, ngaji, datang ke pengajian itu wajib untuk seluruh kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya sama. Menuntut ilmu agama itu wajib untuk seluruh kaum muslimin. Dan berbahagialah kita termasuk insya Allah hamba-hamba yang Allah pilih untuk duduk di sini kemudian mendapatkan faedah, dan semoga faedah ini bisa kita amalkan. Karena kekuatan Islam ini kan apa Pak? Bu, ilmu dan amal. Dan ketika ilmu kita bertambah, amal kita bertambah, otomatis iman dan takwa kita bertambah. Dan salah satunya kita harus mencontoh siapa iman dan takwanya yang kokoh, yaitu menjadi murid terbaiknya Rasulullah SAW, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Sampai-sampai para jemaah sekalian, secara umum para sahabat orang-orang yang pertama kali masuk Islam, apa kata Rasulullah SAW? Khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Generasi terbaik dari manusia adalah generasiku. Sinten niku? Yaitu Rasulullah dan muridnya, para sahabat. Summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, generasi tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Kemudian tabi'in. Dan itulah 3 generasi emas kejayaan umat Islam para jemaah sekalian. Sampai-sampai napa? Romawi Persia takluk Pak. Karena Romawi Persia dulu kerajaan yang disegani, yang paling besar ketika itu. Itu saja takluk dengan Islam. Bukan dengan banyaknya kaum muslimin, tapi napa? Kuatnya iman. Coba panjenengan mirsani perang di sini, perang Badar dan seterusnya, kaum muslimin begitu sedikit jumlahnya dibandingkan dengan kafir Quraisy, orang-orang kafir ketika itu. Tapi Allah menangkan kaum muslimin. Kenapa? Karena imannya kuat. Imannya napa? Kuat. Saking kuatnya napa Pak Bu? Kaum muslimin itu napa? Kalau berjihad dan jihad disyariatkan, ampun salah konsep napa mulai salah mindset, karena sebagian mungkin ada yang belum paham sehingga bunuh-bunuhin naudzubillah min dzalik, itu yang tidak disyariatkan. Tapi yang kita maksud jihad yang syar'i, jihad yang disyariatkan. Misalkan presiden atau pemimpin kaum muslimin yang sah menyuruh kita untuk berjihad misalkan. Nah, kaum muslimin ketika itu yang imannya kuat, mereka berjihad sampai orang kaum kafir yang jumlahnya banyak, mereka sudah takut duluan sebelum perang. Sudah takut duluan karena mereka tahu kuatnya iman kaum muslimin. Mereka itu tidak nyari harta, mereka itu tidak mencari jabatan, tidak mencari wanita, tidak mencari yang kedudukan tinggi, tidak. Tapi yang mereka cari apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidupnya merdeka di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau meninggal insya Allah mati syahid. Itulah kehebatan kaum muslimin ketika itu para jemaah sekalian. Murid langsungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya para sahabat yang kita minta doa 17 kali minimal untuk mengikuti jejak-jejak jalan lurus mereka. Dan semoga kita bisa meneladani sahabat Nabi. Salah satunya sinten niki? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertanyaannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita mungkin kenal, familiar dengan kata Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya, nama aslinya sinten? Nama terkenalnya niki Abu Bakar As-Siddiq. Sinten Pak Bu? Menawi saged niki enten kotani. Monggo.
Minimal bapaknya ngeten. Abdullah. Ya Abdullah benar tapi kirang. Karena Abdullah itu banyak nggih. Abdullah ini banyak nggih ketika para sahabat. Yaitu nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi. Sinten niku? Abdullah bin Utsman At-Taimi. Nggih, pertanyaannya melih Bapak-bapak Ibu-ibu. Bapaknya sinten? Namanya bapaknya Abu Bakar sinten? Utsman. Lah niki wau Abdullah bin Utsman. Berarti bapaknya sinten namanya? Utsman ngeten nggih. Jadi orang Arab itu terbiasa Bapak Ibu. Dia menuliskan nama bapaknya. Bahkan ada yang menambahkan nama kakeknya ngeten nggih. Abdullah bin Utsman bin apa dan seterusnya ngeten nggih. Jadi orang-orang Arab itu terbiasa dengan melihat nasab sehingga mereka tahu, oh ini keluarga saya, oh ini dari nasab ini. Sehingga tahu mana mahram dan bukan mahram. Ya. Dan di situ salah satu mungkin kita juga sering nggih untuk silaturahim ngeten nggih, mau Idul Fitri atau liburan ngeten nggih. Nah, itu kita tahu oh ini kakek kita, kakek buyut ngeten niku nggih. Nah, ini salah satu budaya yang perlu kita lestarikan yaitu silaturahim. Baik, kemudian para jemaah sekalian, itu nama asli beliau Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya sinten wau? Abdullah bin Utsman At-Taimi. Dan nama kunyah niku adalah nama samaran yang beliau menggelarkan dirinya sebagai, yaitu nama kunyah atau nama samarannya adalah Abu Quhafah. Jadi beliau punya nama Abu Quhafah. Nah, kemudian para jemaah sekalian, nggih, kenapa para ulama mengatakan Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling mulia, ya, dan bahkan ada yang mengatakan yang paling mulia setelah para nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa sampai mulianya demikian? Karena ada beberapa alasan para jemaah sekalian. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan orang dewasa dan merdeka. Kenapa? Orang dewasa dan merdeka. Dan ini salah satu ulama kita, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan rahimahullah taala, beliau mengatakan sahabat Nabi, lelaki atau lelaki dewasa dan merdeka yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari kalangan wanita adalah Khadijah, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah Al-Kalbi. Kemudian semoga Allah meridhai mereka serta membuat mereka menjadi ridha. Ini di dalam kitab Sahih Siratin Nabawi halaman 99. Yang artinya apa para jemaah sekalian? Ternyata orang laki-laki dewasa dan merdeka yang pertama kali masuk Islam sinten niku? Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan anak-anak sinten wau? Ali bin Abi Thalib yang akan menjadi mantunya Nabi karena menikah dengan anaknya Nabi sinten? Fatimah. Kemudian dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam sinten? Khadijah, istri beliau. Kemudian dari kalangan budak sinten wau? Zaid bin Harithah, yang pertama kali yang disebut dengan apa? As-sabiqunal awwalun, yang pertama-tama masuk Islam. Dan tentunya para jemaah sekalian, orang yang pertama kali masuk Islam luar biasa cobaannya. Pak, Bu, sebelum Nabi Muhammad Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi, sebelum dakwah gelarin apa? Ada yang tahu? Al-Amin. Oh, napa niku Al-Amin? Orang yang terpercaya, bisa dipercayai, bisa diamanahkan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sebelum diangkat menjadi Nabi, gelarnya apa? Al-Amin. Jadi orang Arab ketika itu, di zaman ketika itu, kalau pengen mengamanahkan sesuatu yang paling percaya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu sebelum diutus menjadi Nabi.
Nah, ketika beliau diutus menjadi nabi, kemudian dakwah, Rasulullah digelarin apa Pak Bu oleh orang kafir Quraisy? Majnun. Apa? Majnun. Langsung berubah Pak, 180 derajat. Napa niku majnun? ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nauzubillah min dzalik. Digelarin apa? Orang gila Pak Bu. Nah niki. Kenapa? Karena dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu dianggap aneh. Dianggap apa? Aneh. Karena orang musyrikin ketika itu mereka juga menyembah kepada Allah. Tapi kenapa disebut orang musyrik? Karena mereka juga beribadah kepada selain Allah. Berhala, pohon, dan seterusnya. Apapun yang mereka sembah, mereka keramatkan, ya nggih. Nah itu mereka ibadahi, doa kepada pohon, doa kepada berhala dan seterusnya. Ya, karena di benak mereka itu napa Pak Bu menyamakan Allah dengan makhluknya. Napa niku? 1 lawan 10 ya menangkan 10. Berarti kalau Allahnya itu Tuhannya 10 kan lebih ampuh ya. Nah nih. Jadi orang kafir Quraisy menyamakan Allah dengan makhluk, dan ini batil, salah. Ya, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan ini para jemaah sekalian ya, membuktikan Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Esa niku napa? Tunggal. Nggih, satu-satunya zat yang napa? Yang menciptakan seluruh alam semesta. Satu-satunya zat juga kalau yang menciptakan seluruh alam semesta, maka satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi saja, totil, satu saja. Ya. Nah itu para jemaah sekalian yang dianggap aneh oleh orang kafir Quraisy ketika itu, karena mereka beranggapan semakin banyak Tuhan semakin kuat, gitu ya. Sampai-sampai dulu Ka'bah dikelilingi banyak berhala, oke? Banyak berhala ketika itu. Dan disinilah para jemaah sekalian, ketika Rasulullah berdakwah menyampaikan, kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya kepada Allah saja, maka yang pertama kali lelaki dewasa yang merdeka yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal orang kafir Quraisy sendiri mereka menggelari Rasulullah ketika berdakwah apa? Majnun tadi. Nggih. Nauzubillah min dzalik, karena mereka tidak tahu ngeten. Kemudian para jemaah sekalian, ternyata ketika Abu Bakar As-Siddiq sudah masuk Islam mendakwakan orang lain. Jadi inilah contoh para jemaah sekalian. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kita amalkan, jangan lupa didakwakan. Kita ajak orang lain. Contohnya apa? Salat. Kita sudah salat, misalkan laki-laki nggih, bapak sampun istiqomah teng masjid, ampun kesupen kalih keluarganipun, anak nggih, kemudian istri ataupun keluarga yang lainnya, tetangga, masyarakat diajak untuk juga beribadah, nggih. Karena kalau satu individu baik menjadi orang soleh, kemudian mengajak orang lain, satu keluarga soleh, kemudian keluarga lain soleh, insya Allah RT-nya soleh, satu RT, satu RW insya Allah jadi soleh, karena saling amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengajak kepada kebaikan. Dan ini perlu kita tiru. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mendakwakan yang lainnya. Contohnya yang masuk Islam adalah sahabat Nabi Utsman, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum jami'an. Nah, di sini para jemaah sekalian, ternyata ya orang-orang yang masuk Islam di awal-awal ini ternyata juga dijamin masuk Islam. Abu Bakar, Umar, Utsman, di sini juga disebutkan Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah orang-orang yang dijamin masuk surga. Pak Bu, menawi kula lan panjenengan sami diberi kabar jenengan pun mesti masuk surga, dijamin. Pripun Pak Bu hidupnya? Wah langsung, Mas,
foya-foya pun wis leyeh-leyeh nggih, kemana langsung teng pundi ngeten nggih, foya-foya ning mboten salat, mboten iki, wah udah dijamin masuk surga. Wah, tapi sahabat Nabi para jemaah sekalian, luar biasa. Dikabarkan seperti itu bukan tambah ngelokro ibadahnya, malah tambah semangat. Kenapa? Karena mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau dirinya ada ria, sombong, beda dengan kita mungkin, Nah, ini perlu kita contoh para jemaah sekalian. Kita belum tentu masuk surga, jangan malah malah kebalikan. Kita belum tentu masuk surga, malah sombong, angkuh dan seterusnya, ria, dan jangan sampai. Jadi tentunya kita harusnya lebih mawas diri, lebih introspeksi diri bagaimana kualitas ibadah kita. Kita tiru bagaimana Rasulullah dan muridnya langsung sinten niku sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan disinilah para jemaah sekalian yang harus kita tiru dari contohnya orang-orang yang dijamin masuk surga. Dan salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian para jemaah sekalian, contoh kedua, kalau kita ingin meneladani beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka kita harus teladani bagaimana kuatnya iman beliau. Salah satu contohnya adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini negara pun Pak Bu? Palestina. Sampai ke Sidratul Muntaha di atas langit untuk menerima wahyu, diwajibkannya sholat. Diwajibkannya sholat. Dalam satu malam nih, langsung turun paginya ke muka bumi. Dan di sana kita diceritakan dan orang kafir Quraisy malah tambah ini, wah ini peluang nih, momen penting nih untuk mengatakan apa Rasulullah apa tadi Majnun tadi ODGJ, masa nopo satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha ke atas langit, balik lagi dalam satu malam. Kata mereka tidak mungkin. Nah, ini berarti Majnun nih. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang pertama mengatakan apa? Tidak, para jemaah sekalian. Nah, ini di sini ada salah satu percakapan ketika orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang kafir Quraisy mengatakan, "Apakah engkau mempercayai bahwa ia pergi semalam ke Baitul Maqdis dan sudah kembali pada pagi harinya?" Abu Bakar As-Siddiq mengatakan atau menjawab, "Iya. Bahkan aku membenarkannya yang lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang." Masya Allah. Ketika beliau mengatakan itu, para jemaah sekalian, Aisyah putri beliau yang ternyata juga di akhirnya menjadi istri Nabi, ibunda kita, ibunda kaum muslimin atau kaum mukminin. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, para jemaah sekalian, itulah mengapa beliau dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Jadi As-Siddiq artinya apa? Orang yang membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi Isra Mi'raj. Ini hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan juga Az-Zahabi mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dan para jemaah sekalian, ada salah satu faedah lagi ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika diturunkan atau disyariatkannya sholat, coba panjenengan sedanten renungkan, kita renungkan. Ternyata diwajibkannya sholat, wahyu bukan di bumi, tapi di mana? Di tempat yang mulia, di atas langit. Dan ternyata para jemaah sekalian, saking mulianya atau agungnya sholat ini diberikan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tidak melalui perantara, di atas langit, di Sidratul Muntaha. Dan kemudian para jemaah sekalian, perlu kita ketahui ternyata pertama kali diwajibkan pinten Pak Bu? Sholat niku 50 waktu sholat. Masya Allah. Pinten Pak Bu? 50 waktu sholat. Pertanyaannya Pak Bu, kalau Allah mewajibkan,
kalau Allah mensyariatkan, sebenarnya kita mampu atau tidak? Sebenarnya. Nah, sebenarnya bisa. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi Allah tidak membebani suatu hamba yang melebihi apa yang ia mampu. Ya. Jadi ketika Allah mewajibkan 50 waktu sholat, sebenarnya sanggup mampu. Ya. Ketika itu Rasulullah turun ke langit dunia, salah satu nabi mengatakan apa? Kembali, minta apa? Diskon, minta keringanan. Sungguhnya kaummu atau umatmu tidak mampu, artinya apa? Karena saking malesnya, ngeten nggih. Wah, jangan-jangan nanti ada yang nggak mampu, ngeten. Balik. Rasulullah balik lagi, minta keringanan. Udah dapat keringanan, turun Pak Bu. Bolak-balik sampai berapa kali? Nah, sampai di diskon sholat 5 waktu sholat. Ngeten nggih? Itu bolak-balik. Coba panjenengan sedanten renungkan. 50 waktu sholat jadi 5. Diskonnya pripun? Pinten niku, Pak Bu? Berarti 50 kan sisanya jadi 5 toh? Nah, berarti kelong pinten? Kehilangan berapa? 45. Berarti diskonnya pripun? Pinten niku? 90%. 45 dari 50 niku 90%. Coba Pak Bu, jenengan ningali mall, pasar, supermarket, diskon 30%, diskon 50%. Oh, niku langsung barangnya ludes nih, nggih. Langsung habis nih, limited edition nih, nggih. Coba jenengan ningali pom bensin, nggih. 1000, 2000 diskon ngeten nggih. Laris mboten pom bensin niku? Pasti laris niku. Nggih. Nah, niki salat Pak Bu. Ternyata 90%. Pertanyaannya, masjid rame napa mboten? Nah, niki. Jadi perlu kita renungkan. Jangan sampai mall pom bensin rame sampai antri, masjid malah kosong. Satu soft nih, terutama subuh. Nah, niki. Jadi pertama PR bagi kita semua, bagaimana kita meningkatkan keimanan kita, kemudian kita ajak yang lainnya. Kita contoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kokoh imannya. Nggih. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy nggih, wah, ini peluang ini mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah orang yang majnun tadi, ODGJ tadi, nggih. Sehingga mantap imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, saya percaya, ngeten nggih. Nah, ini tentunya para jemaah sekalian, kenapa beliau digelari As-Siddiq? Karena beliau yang orang yang pertama kali mengatakan, yang membenarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kemudian para jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga ternyata pernah ke Gunung Uhud, ngeten nggih, dengan 3 orang. Itu sini pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar dan Utsman. Ketika 4 orang ini naik ke Gunung Uhud, Uhudnya napa Pak Bu? Gempa. Napa? Gempa, bergetar. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa Pak Bu? Usbut Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diam wahai Uhud, tenanglah Uhud. Sungguh di atasmu ini ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang mati syahid. Dan ternyata benar para jemaah sekalian. Pertama Abu Bakar Siddiq digelai As-Siddiq, kemudian Syahidain, yaitu 2 orang syahidan, orang yang 2 mati syahid. Padahal Utsman dan Umar dan Utsman tadi masih hidup. Ternyata benar, Umar dan Utsman ini dibunuh. Nggih. Orang-orang munafik gitu nggih. Nah, di sini kalau Umar bin Khattab ketika apa? Salat ngeten nggih ditusuk. Dan Utsman bin Affan ditusuk kapan, Bu? Ketika membaca Al-Qur'an. Masya Allah, nggih. Jadi benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih. Dan di sinilah para jemaah sekalian, ternyata Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan tadi apa? Siddiqun. Jadi ada orang siddiq di
atasmu ayo tenang, karena Uhud tadi bergetar atau gempa, akhirnya gunung tadi diam. Gunung Uhud tadi diam. Kemudian para jemaah sekalian, ya, Abu Bakar As-Siddiq juga punya keutamaan lainnya. Ketika itu, ya, Rasulullah bertanya ketika kumpul di majelis seperti ini di masjid. Ketika pintu-pintu kebaikan ditanya, siapa yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah sedekah? Abu Bakar angkat tangan lagi. Semua yang ditanya Rasulullah itu kebaikan, pintu kebaikan, yang angkat tangan di satu taktil niku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah para jemaah sekalian. Jadi seakan-akan pintu kebaikan surga semuanya itu dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itulah yang menjadi sebab beliau adalah sahabat Nabi yang terbaik dari para sahabat Nabi. Bahkan para jemaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pengen mengungguli Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kumpul, ketika ingin infak kepada Rasulullah SAW, pinten Pak Bu yang diinfakkan? 10%? 5%? 2,5%? Mboten, 50%. Jadi seandainya beliau punya uang 100 juta, diinfakkan pinten? 50 juta. Masya Allah. Atau 1 miliar diinfakkan pinten? 500 juta. Setengah miliar. Nah ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, wah ini saya sudah unggul dengan Abu Bakar Siddiq. Datang Abu Bakar Siddiq, pinten Pak Bu infaknya? 100%. Wah kalah lagi nih. Itulah keutamanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi jangan sampai ngeten Pak Bu, ini teladan kita. Infaknya teng masjid ampun yang paling kecil ngeten justru mana yang kita mampu yang terbaik itu. Kita contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang terbaik yang diberikan untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta beliau berkah, ilmu beliau berkah, bahkan menjadi khalifah yang pertama setelah Rasulullah SAW. Yang menjadi pengganti beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang perlu kita contoh para jemaah sekalian dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan pada jemaah sekalian selanjutnya yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan kaum laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di sini ada salah satu riwayat dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah SAW mengatakan Aisyah, istri beliau. Kemudian Amr bin As mengatakan lagi, maksudku dari kaum laki-laki siapa? Maka beliau menjawab ayahnya. Sinten ayahnya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Maka Rasulullah SAW menjawab Umar bin Khattab. Kemudian beliau menjawab beberapa orang yang dicintai. Dan ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3662 dan riwayat Imam Muslim nomor 2384. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakinnahu akhi wa sahibi wa qad ittakhadallahu li sahibukum khalilan." Ya sahibakum khalilan. Nah, di sini para jemaah sekalian, artinya adalah sekiranya aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seorang sebagai khalil, sebagai kekasih, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku atau khalilku. Akan tapi ia adalah saudara dan sahabatku, Sedangkan Allah telah menjadikan sahabat kalian diriku sebagai khalilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi saking cintanya Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena apa pada jemaah sekalian, saking mulia dan begitu banyak keutamanya daripada para sahabat yang lainnya. Kemudian para jemaah sekalian, ternyata para sahabat juga sepakat ketika itu. Kaum muslimin sepakat ketika itu, yang menunjukkan bahwasanya memang Abu Bakar As-Siddiq orang yang
paling utama dari kalangan para sahabat Nabi, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman, yang kita sebut Khalifah Ar-Rasyidin, Khalifatul Rasyidin atau Amirul Mukminin. Jadi pemimpinnya kaum mukminin ketika itu. Yaitu dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kami para sahabat pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan. Mudah-mudahan atau semoga Allah meridhai mereka semua. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini menunjukkan para jemaah sekalian, ternyata Abu Bakar Siddiq yang dikatakan apa tadi? Yang terbaik. Kemudian setan Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Dan ini adalah khalifah kaum muslimin ketika yang pertama Abu Bakar, kemudian beliau meninggal diganti Umar bin Khattab, kemudian beliau meninggal diganti menjadi siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian para jemaah sekalian, secara umum ini menunjukkan jangan sampai lisan kita mencela sahabat Nabi, apalagi Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau pernah mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan sampai kalian mencela para sahabatku. Seandainya kalian berinfak dengan emas sebesar bukit Uhud, hal itu tidak akan mampu menandingi satu mud. Satu mud ini pinten Pak Bu? Satu ngeten niki. Jadi kalau para sahabat infak emas ngeten niki, itu lebih berat daripada kita infak emas sebesar bukit atau gunung Uhud, atau setengah mud infak mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau sahabat Nabi, infak satu mud ini ngeten, 2 telapak tangan atau setengah ngeten iki, maka itu lebih mulia dan pahalanya lebih besar daripada kita infak emas sebesar bukit Uhud. Kenapa para jemaah sekalian? Karena mereka iman dan amalnya begitu kokoh, kuat imannya, hati mereka kuat. Saking kuatnya apa tadi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm, Allah berfirman apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah SAW itu berkata kecuali dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu Abu Bakar Siddiq percaya dan yakin, wahyu itu hal yang gaib turun pada Rasulullah SAW itu saja dipercaya, apalagi Isra Mi'raj yang disampaikan beliau tadi. Yang tentunya para jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang memberikan contoh bagi kita untuk kita terus meningkatkan iman kita, ilmu kita dengan seperti ini. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu sudah terbiasa Pak Bu, duduk bersama di masjid, saling menasihati, menyebarkan ilmu wahyu, saling tanya jawab. Kemudian mereka kuat imannya, kuat ilmunya, kemudian diamalkan, kemudian didakwahkan. Dan salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang semua pintu kebaikan, semua pintu surga dibuka. Beliau sendiri mengamalkannya. Dan tentunya kita juga meneladani bagaimana Rasulullah SAW dan muridnya. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kita tiru semaksimal mungkin dalam beramal. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah SWT semaksimal yang kita mampu. Mari kita melakukan amal soleh semaksimal mungkin. Contohnya, kalau lan panjenengan saya mungkin tak dompet ngeten ada uang yang warna merah, biru, kuning, apa abu-abu ngeten Nah, mana yang kita infakkan? Sebenarnya kita bisa yang merah, kenapa harus milih abu-abu ngeten atau milih yang kuning ngeten. Nah, itu tinggal bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan para jemaah sekalian. Kalau kita mampu yang merah, kenapa harus yang biru ngeten Kalau kita mampu yang biru, kenapa harus yang kuning? Kalau kita mampu yang
kuning atau ungu ya nggih, kenapa harus yang abu-abu ya nggih. Nah, itu akan dibuktikan sejauh mana iman kita para jamaah sekalian. Contoh lagi ketika sholat, nggih. Bagaimana sholat kita, terutama bapak-bapak kaum laki-laki? Istiqomahkan di masjid subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau istiqomah, masya Allah, itu adalah apa para jemaah sekalian? Lama mengatakan apa? Yang azamul karomah yang paling mulia, yang paling besar itu bukanlah orang yang apa Pak Bu terbang, berjalan di atas air itu buatan. Napa? Luzumul istiqomah. Jadi orang yang mendapatkan karomah yang paling besar adalah orang tersebut terus menerus di dalam istiqomah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat misalkan langsung sop pertama terus menerus istiqomah, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masya Allah. Itulah karomah para jemaah sekalian. Pengajian terus datang, salat tidak lewat, datang tepat waktu, masya Allah. Dan ini tentunya semoga kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena ini sudah mulai malam ya Bapak, kita tutup. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat terutama untuk diri kami pribadi dan para jemaah sekalian. Sekali lagi mari kita berdoa semoga Allah memberikan kita surganya di akhirat kelak, karena dengan mungkin ilmu kita sedikit, amal kita sedikit, semoga dengan itu semua kita bisa maksimalkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.